Shalom Bapak Ibu. Pokok bahasan saya kali ini judulnya adalah 4 malaikat yang dilepaskan dari sungai Efrat. Siapakah 4 malaikat yang dilepaskan dari sungai Efrat yang ada di Wahyu pasal 9 itu? Pertanyaan tentang 4 malaikat yang dilepaskan dari sungai Efrat di dalam Wahyu 9 ayat 14-15 adalah salah satu bagian yang penuh misteri dan simbolisme di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Mari kita lihat secara rinci ya, teks kunci di dalam Wahyu 9 ayat 14-15 ini. Katanya kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, "Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat itu." Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Siapakah keempat malaikat ini? Ada 4 perkiraan ya Bapak Ibu ya, 4 tafsirannya. Tafsiran yang pertama, mereka adalah makhluk rohani yang ditahan, disebut terikat di sungai Efrat. Artinya mereka belum bebas dan kemungkinan besar adalah malaikat jahat, yang karena itu malaikat ini digambarkan terikat ya. Sedangkan kalau malaikat-malaikat yang malaikatnya Tuhan tidak mungkin digambarkan terikat, Bapak Ibu ya. Di dalam Alkitab, makhluk yang diikat dan dibelenggu biasanya adalah iblis atau malaikat jatuh ya. Lihat di Yudas 6 atau di 2 Petrus 2 ayat 4 ya Bapak Ibu ya. Yudas 6 misalnya ya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Di 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya. Sebagai contoh Bapak Ibu, iblis juga diikat ya untuk 1000 tahun di dalam Wahyu 20 ini ya. Kesimpulan awalnya, jadi keempat malaikat ini adalah malaikat penghukum, kemungkinan besar malaikat yang jatuh ya, atau demonik ya, dan mereka ditahan sampai waktu penghukuman tertentu ini. Tafsiran yang kedua, siapakah keempat malaikat ini? Mereka atau malaikat-malaikat yang dilepaskan di bawah pengawasan Allah, Bapak Ibu ya. Mereka hanya dilepaskan pada waktu yang telah ditentukan ya, jam, hari, bulan, dan tahunnya Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Allah tetap berdaulat atas kuasa-kuasa ini. Mereka tidak bisa bertindak sesuka hati Bapak Ibu ya. Tugas mereka adalah menghukum dan membunuh setengah dari umat manusia, bagian dari tulah sangkakala keenam ya. Ini kan konteksnya itu ya. Nah, Bapak Ibu ya, Sungai Efrat itu sebagai simbol dari batas historis dan spiritual, Bapak Ibu. Ya, Sungai Efrat itu secara geografis adalah batas timur wilayah Israel. Ya, di dalam sejarah Israel, dari sanalah sering datang ancaman, Bapak Ibu. Dari Asyur, dari Babel, dari Persia, dari semuanya, dari arah barat ancaman itu datang. Maka Efrat di sini melambangkan asal datangnya kuasa penghancur, musuh rohani dan historis umat Allah ini. Ya. Jadi bagaimana tentang kesimpulan identitas mereka ini ya? Yang pertama terikat, belum bebas, kemungkinan bisa makhluk jahat ya. Yang kedua, dilepaskan pada waktu tertentu ya Bapak Ibu ya, di bawah kendali Allah tentu. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menghukum dunia, membunuh sepertiga manusia ya.
Dan yang keempat, lokasinya di Sungai Efrat, sumber musuh historis Israel. Kelima, identitas spesifiknya tidak diberi nama, Bapak Ibu. Mungkin kuasa jahat atau penguasa dunia rohani tertentu ini, ya. Pandangan dari para penafsir Alkitab secara futuristik atau harfiah ini bisa menunjuk kepada pasukan besar dari timur di dalam konteks akhir zaman, seperti bangsa atau kekuatan militer literal ini. Secara historis, ini mungkin menunjuk pada invasi bangsa-bangsa besar seperti Rusia atau bahkan Mongol, ya, di dalam interpretasi abad pertengahan, Bapak Ibu, ya. Dan yang secara simbolis, keempat malaikat ini mewakili kekuatan jahat global yang akan dilepaskan sebagai bagian dari penghakiman Allah ini. Jadi inti maknanya bagi orang percaya, ya, dunia akan menghadapi masa penghakiman rohani dan fisik besar-besaran, Bapak Ibu, ya. Semua penghakiman tetap di dalam otoritas Allah, tidak liar atau acak, ya. Dan sebagai orang percaya dipanggil untuk berjaga-jaga dan tetap setia, karena penghakiman bukan ditujukan bagi mereka yang berbalik dan menang di dalam Kristus. Begitulah Bapak Ibu, ya. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom.